Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain. Masih melanjutkan sholat tahiyatul masjid. Kita telah sampai kepada perkataan syarah yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wahya rakaatani. Wahya adapun salat tahiyatul masjid itu adalah rakaatani, itu adalah 2 rakaat. Qablal julus dikerjakan sebelum duduk. Likuli dakhilin untuk setiap orang yang masuk, mutatahirin yang dalam kondisi suci, muridil julus fih yang dia ingin duduk di dalam masjid. Lam yashtaghil yang dia tidak sibuk biha dengan sholat tahiyat anil jamaah daripada sholat jamaah. Walam yakhaf dan dia tidak khawatir fauta rotibatin luputnya sholat rotibah. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah 2 rakaat untuk setiap orang yang masuk dalam kondisi suci sebelum dia duduk. Dan ketika itu sholat jamaah belum dimulai. Jangan sampai sholat jamaah itu sudah dimulai, dia malah sibuk sholat tahiyat. Kemudian dia juga tidak khawatir akan luputnya sholat rotibah. Jadi kalau dirasa dengan dia melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah itu bisa terlewatkan, maka hendaknya dia langsung saja sholat qobliyah. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu termasuk jenis sholat yang bisa masuk kepada sholat yang lainnya. Nah, dengan dia masuk masjid kemudian langsung sholat qobliyah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sholat qobliyah, kemudian yang kedua pahala sholat tahiyatul masjid. Nah, nanti di depan akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian kata beliau, wala tusannu lil khatib idza kharaja lil khutbah. Wala tusannu dan salat tahiyatul masjid itu tidak disunnahkan lil khatib bagi khatib idza kharaja lil khutbah ketika dia keluar untuk berkhutbah. Jadi memang khatib itu sunnahnya berangkatnya ke Jumat itu terakhir. Begitu dia datang langsung naik mimbar dan langsung khutbah. Nah, ini yang disunnahkan itu seperti itu. Jadi biasanya di masjid-masjid besar itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri pengimaman itu ada ruangan khusus. Nah, disitulah biasanya khatib berada. Nah, ketika sudah masuk waktunya khutbah, baru ketika itu khatibnya keluar dari ruangan tersebut. Tetapi kalau kesunahan ini diterapkan zaman sekarang, khatibnya datangnya paling terakhir, biasanya pengurus masjidnya itu yang bingung. Ini khatibnya mau datang apa enggak ini? Datang apa enggak ini khatibnya? Seperti itu. Nah, jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak disunahkan bagi khatib Jumat. Waliman dakhala akhiral khutbah bihaitsu law fa'ala tahiyah fatahu awalul jumu'ah ma'al imam. Waliman dan sholat tahiyatul masjid
itu wala liman, dan sholat tahiyatul masjid itu juga tidak disunahkan liman bagi orang dakhala yang dia masuk akhirul khutbah, dia masuk masjid pada akhir khutbah, bihaitsu dengan sekira lau fa'alat tahiyata, kalau seandainya dia mengerjakan sholat tahiyat fatahu awalul jumu'ah mal imam, maka luputlah darinya permulaan sholat Jumat mal imam bersama imam. Jadi kalau datangnya itu sudah di akhir khutbah, ya jangan sholat tahiyatul masjid, bisa ketinggalan takbir bersama imam. Jadi kalau datangnya itu sudah di akhir khutbah, maka langsung duduk saja, tidak usah sholat tahiyatul masjid. Kemudian kata beliau, walau ahrama biha ziyadatan ala rak'ataini sahhat. Seandainya seorang melakukan takbiratul ihram biha dengan sholat tahiyatul masjid ziyadatan ala rak'ataini, yaitu lebih dari 2 rakaat, maka sahhat sah. Jadi kalau ada orang yang sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka itu sah. Lakinnal afdala al-iktisaru ala rak'ataini, akan tetapi yang lebih utama itu adalah membatasi atas 2 rakaat saja. Jadi meskipun sholat tahiyatul masjid itu boleh lebih dari 2 rakaat, tetapi yang lebih utama adalah 2 rakaat saja. Hadza, ini sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat itu boleh, itu in ahrama, itu jika ahrama seorang melakukan takbiratul ihram bil jami'i dengan keseluruhannya maratan wahidatan, 1 kali takbir. Jadi sahnya sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat itu jika dia takbiratul ihram dengan seluruh sholatnya dengan 1 kali takbir. Kemudian falau ahrama, kalau seandainya dia melakukan takbiratul ihram bi rak'ataini dengan 2 rakaat biniyati tahiyah, dengan niat sholat tahiyatul masjid, thumma ba'dal faraghi minhuma, kemudian setelah selesai dari 2 rakaat tadi ahrama, dia melakukan takbiratul ihram lagi bi rak'ataini dengan 2 rakaat ghairihi, selain keduanya tadi, biniyati tahiyah dengan niat tahiyatul masjid, maka lam tanaqid athaniyatu, maka sholat yang kedua itu enggak sah. Jadi sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat itu sah ketika dilakukan dengan 1 kali takbir, 1 kali salam. Jadi sholat tahiyat lebih dari 2 rakaat itu sah ketika dilakukan 1 kali takbir, 1 kali salam. Tetapi kalau dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka itu tidak sah. Sholat yang kedua enggak sah. Kemudian wa tahsulu bi fardin wa naflin akhara sawaun nuwiyat ma'adzalika aula. Wa tahsulu, dan sholat tahiyatul masjid itu hasil bifardin dengan sholat fardu, wa naflin akhara, dan dengan sholat sunnah yang lainnya. Sawaun, sama saja, nuyat, apakah diniatkan sholat tahiyatul masjid tadi ma'adzalika bersama sholat tadi, sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya tadi, aula atau tidak. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa masuk kepada sholat yang lainnya.
Misalnya ketika masuk masjid, sholat jamaah itu sudah dimulai. Maka ketika dia langsung melakukan sholat jamaah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sholat jamaah, yang kedua mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Baik dia niat menggabungkan sholat tahiyat atau tidak, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala jamaah dan pahala sholat tahiyatul masjid. Begitu juga ketika dia masuk masjid langsung sholat qobliyah, maka dia juga akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sholat qobliyah, yang kedua pahala sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat tahiyat ini adalah jenis sholat yang bisa masuk kepada sholat yang lainnya. Kemudian kata beliau, naam, ya memang hukumnya itu seperti itu. Sholat tahiyat itu bisa hasil dengan sholat fardu dan dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat tahiyat bisa masuk kepada sholat yang lainnya. Tetapi tetapi jika dia menafikan sholat tahiyat, maka fatluha, maka hilanglah atau luputlah keutamaannya, keutamaan sholat tahiyat. Misalnya dia memang niat tidak ingin melakukan sholat tahiyat, nah maka ketika itu hilanglah keutamaan sholat tahiyatul masjid. Wa in saqata, meskipun gugur. Apa yang gugur? At-talabu, anjuran sholat tahiyatul masjid. Kemudian walhasilu, kesimpulannya, annahu, bahwasannya, innawaha, jika dia meniatkan sholat tahiyatul masjid, maka hasolat thawabu, maka hasillah pahala sholat tahiyatul masjid. Ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi kalau dia meniatkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat yang lainnya, apakah dengan sholat qobliyah atau sholat jamaah, maka dia akan meroleh pahala sholat tahiyat. Tetapi wa in nafaha fatahu atsawabu ittifaqan. Tetapi jika dia menafikan sholat tahiyat, maka luput darinya pahala sholat tahiyat. Ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kemudian wa in atlaqa hasolat thawabu alal mu'tamad. Wa in atlaqa, dan jika dia memutlakan tanpa dia meniatkan apapun, apakah dia menafikan atau dia meniatkan sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat yang lainnya, dia memutlakan tanpa ada niat apapun, maka hasolat thawab, maka memperoleh pahala tahiyatul masjid alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Wafil jami', dan pada keseluruhannya tadi, apakah dia menafikan atau dia meniatkan tahiyatul masjid dengan sholat yang lainnya, atau dia memutlakan, pada keseluruhannya tadi yaskutu at-thalabu, maka gugurlah anjuran sholat tahiyat ketika dia sudah memulai sholat. Jadi apa saja yang sholat dia kerjakan ketika dia masuk masjid, apakah dia menafikan, apakah dia meniatkan dengan sholat yang lainnya, apakah dia memutlakan, maka ketika dia sudah melakukan sholat, maka gugurlah anjuran sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.